Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berjumpa lagi di Tapari, Tausiah Pagi Hari. Kali ini saya Nurif Kanisa akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Tapari episode ini menyuguhkan sebuah tema yaitu Masjid Ramah Anak. Nah, sekarang di tengah-tengah kita ini kita kedatangan Uhti Diantriana Abdullah. Betul? Assalamualaikum Uhti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Nah, Uhti, topik hari ini kita itu Masjid Ramah Anak. Ya, Kira-kira apa substansi dari tema tersebut? Ya, baik. Masjid Ramah Anak. Sebelum kita melanjutkan apa itu Masjid Ramah Anak, untuk mengetahui substansinya, kita lihat dulu apa definisi dari masjid itu. Iya. Pada dasarnya masjid itu berarti adalah tempat untuk sujud. Akan tetapi fungsi masjid di zaman Rasulullah sendiri pada saat itu bukan hanya sekedar tempat untuk bersujud, tetapi masjid juga berfungsi sebagai sentra pendidikan, sentra perekonomian, dan sentra untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Sehingga fungsi masjid tidak hanya sekedar untuk ibadah ritual semata, bukan hanya tempat sholat saja, bukan hanya tempat iktikaf saja, tetapi juga berbagai hal yang menyangkut sentra-sentra tersebut. Itulah definisi masjid. Ya. Nah, untuk Masjid Ramah Anak sendiri, ya, Masjid Ramah Anak itu adalah masjid yang diharapkan mampu menjadi tempat pusat pendidikan, pusat pengembangan potensi-potensi anak, dan menjadikan anak-anak itu lebih dekat dan cinta kepada Allah melalui masjid yang ramah anak itu. Terus yang kedua, apakah selama ini kita mendapatkan kondisi pada masjid yang kurang ramah terhadap anak-anak? Ya, sebagian masjid itu ada hal-hal yang seperti itu, ya. Banyak sekali orang-orang yang merasa belum tepat dalam melaksanakan pendidikan kepada anak melalui masjid. Misalnya saja, ketika di masjid, anak-anak itu datang ke masjid untuk sholat, kemudian mungkin sedikit ada yang berlari-larian di dalam masjid, atau ada yang bercanda di dalam masjid ketika ibadah hampir dimulai, atau ketika ibadah dimulai. Dan spontan saja biasanya mereka menerima hardikan atau bentakan, atau bahkan tak jarang juga mendapatkan jeweran, cubitan yang dahsyat dari orang-orang yang menjadi jamaah masjid itu sendiri, atau bahkan dari pengurus masjid. Nah, sehingga hal itu terkadang membuat trauma pada anak. Akibatnya mereka tidak mau lagi datang ke masjid. Itu kondisi yang ada. Terus menurut Uhti ini bagaimana menempatkan atau memposisikan masjid agar ramah kepada anak-anak? Ya. Pada saat ini, ya, sebenarnya sudah banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita akses tentang ide-ide bagaimana menciptakan masjid itu sebagai tempat yang menyenangkan untuk anak. Ya, jadi masjid yang ramah anak itu hendaknya masjid yang mampu menerima anak-anak itu sebagai orang-orang yang siap untuk dididik. Mereka adalah anak-anak yang sedang belajar untuk beribadah. Mereka adalah anak-anak yang sedang belajar bagaimana orang dewasa di sekitarnya ya melaksanakan ibadah kepada Allah. Baik itu dalam hal sholat, mendengarkan ceramah pengajian, dan lain sebagainya. Hanya saja ya sayangnya saat ini mereka seperti orang-orang yang tidak dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Padahal seharusnya orang dewasa memberikan keteladanan kepada anak-anak, memberikan contoh, memberikan motivasi pada anak di dalam masjid itu. Terus dalam Islam, apakah Uhti ini melihat ada semacam pola pendidikan yang menempatkan anak istimewa pada masjid? Ya, Rasulullah sebagai teladan kita, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keteladanan yang sangat mulia yang harus kita contoh. Beliau pada suatu saat dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dikatakan beliau pernah mempercepat sholatnya
beliau pernah pada saat itu beliau sedang menjadi imam, dan ketika dia menjadi imam beliau mendengarkan seorang anak yang sedang menangis. Rasulullah mempercepat sholatnya, namun si periwayat mengatakan bahwa sholat Rasulullah pada saat itu begitu singkat namun begitu sempurna. Ketika ditanya apa alasan Rasulullah mempercepat sholatnya, beliau menjawab bahwa sholat itu dipercepat karena beliau mendengarkan tangisan anak, dan beliau tidak ingin sholat dari ibu anak tersebut terganggu, sehingga beliau mempercepat sholatnya. Tentu beliau juga mempertimbangkan bagaimana betapa kasihannya si anak yang menangis dan mungkin tidak mengerti kondisi yang sedang terjadi. Orang-orang sedang sholat, sementara ia tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Atau mungkin ada kebutuhan lain ya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas Rasulullah mencontohkan bahwa tidak mengapa anak dibawa sholat ke masjid, dan ketika ia menangis, maka imam boleh saja mempersingkat sholat pada saat itu. Jadi itulah yang dilakukan oleh Rasulullah kepada anak yang diistimewakan di masjid. Di masjid, ya itu baru satu contoh. Jadi masih ada contoh-contoh yang lainnya ya? Ya, beliau adalah teladan yang sangat sempurna di dunia ini. Pada suatu saat beliau juga pernah melaksanakan sholat, entah itu sholat maghrib atau asar, ya. Pada saat itu beliau berangkat ke masjid, ya. Kemudian cucu beliau, entah Hasan atau Husain, dalam sebuah riwayat juga mengatakan hal tersebut. Hasan atau Husain ini ikut bersama Rasulullah yang pada saat itu harus memimpin sholat di masjid. Ketika Rasulullah sementara bersujud, naiklah sang cucu ya ke atas punggung beliau. Nah, beliau akhirnya bersujud begitu lama hingga akhirnya salah seorang sahabat karena bingung mengapa Rasulullah melakukan sujud yang begitu lama. Orang-orang berpikir bahwa mungkin saja Rasulullah pada saat itu sedang menerima wahyu, ya. Akan tetapi setelah bahkan sahabat tersebut mengangkat kepalanya, dan sahabat tersebut melihat bahwa Rasulullah ternyata sedang bersujud dengan lama karena ada cucunya yang sedang menunggangi punggungnya. Akhirnya selesai sholat, maka ditanyalah Rasulullah, apakah yang terjadi Rasulullah? Apakah gerangan yang terjadi pada saat tadi ketika engkau bersujud? Mengapa sangat lama sekali engkau melaksanakan sujud itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya tadi cucuku sedang menunggangi punggungku, dan aku tidak ingin segera bangkit agar cucuku itu merasa terpuaskan saat ia berada di atas punggungku. Jadi begitu Rasulullah memuliakan sang cucu sehingga beliau melakukan sujud yang agak lama dibanding sujud-sujud pada umumnya. Ya, itu adalah salah satu contoh yang perlu kita teladani dari Rasulullah SAW. Nah, pemirsa, pembahasan kita makin menarik. Tetapi sebelum kita lebih lanjut mengulas keramahan masjid pada anak, mari kita saksikan jeda berikut ini.